Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi PAI Institut Agama Islam Darussalam yang saya hormati, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang metode penelitian korelasional. Setelah pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada seminggu yang lalu, kita belajar tentang paradigma penelitian. Pada pertemuan lalu itu kita tahu bahwa minimalnya ada dua paradigma penelitian. Satu paradigma penelitian kuantitatif dan satu lagi adalah paradigma penelitian kualitatif. Paradigma itu sama dengan pendekatan. Jadi paradigma penelitian sama dengan pendekatan penelitian. Di antara metode penelitian yang termasuk ke dalam paradigma penelitian kuantitatif adalah metode penelitian korelasional. Dan inilah yang akan kita pelajari hari ini, insya Allah. Ya, pada slide pertama dijelaskan tentang definisi metode penelitian korelasional. Sesuai dengan namanya, korelasi itu secara bahasa berarti hubungan. Oleh karena itu, metode penelitian korelasional adalah metode penelitian yang bertujuan untuk meneliti hubungan, mengungkap hubungan antara variabel X dengan variabel Y, atau meneliti pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini saya berikan contoh judul yang merupakan judul penelitian korelasional. Nah, ini pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar peserta didik kelas 12 MAN 1 Ciamis pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dalam contoh judul ini tergambar bahwa ada tujuan untuk meneliti pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar peserta didik. Nah, dalam judul ini ada tulisan yang dicetak tebal, satu motivasi belajar dan satu lagi prestasi belajar. Motivasi belajar itu adalah variabel X. Variabel X atau variabel bebas, sedangkan prestasi belajar itu variabel Y. Nanti kita akan pelajari ini lebih lanjut. Ini sepintas saja saya gambarkan bahwa sesuai dengan definisinya, penelitian korelasional itu ingin mencari hubungan, ingin meneliti hubungan antara satu hal dengan hal lain, ingin meneliti pengaruh satu hal terhadap hal yang lain, ingin meneliti pengaruh atau hubungan variabel X terhadap variabel Y. Berikutnya, ini judul penelitian ini adalah aturan main, bukan aturan main. Sifat-sifat atau karakteristik judul penelitian korelasional. Bahwa judulnya harus menarik dan informatif, mencerminkan isi tulisan secara akurat, dikemas secara singkat dan jelas. Jadi judul itu tidak boleh bertele-tele, tidak boleh berbelit-belit. Memenuhi kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi judul itu harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Judul sebaiknya terdiri dari tidak lebih dari 14 kata. Ini tidak boleh judul sampai satu paragraf misalnya. Tidak diperkenankan. Tidak elok. Kemudian, judul dalam penelitian korelasional
didahului oleh kata pengaruh atau hubungan. Seperti dalam contoh tadi, ada kata pengaruh di awal. Itu ciri khas judul penelitian korelasional. Kemudian mengandung variabel X dan variabel Y. Variabel X itu adalah variabel yang memberi pengaruh atau yang disebut juga variabel bebas, sedangkan variabel Y adalah variabel yang diberi pengaruh atau variabel terikat. Jadi dalam judul penelitian korelasional tergambar adanya dua variabel itu, sebagaimana dalam contoh judul yang tadi. Itu tergambar variabel X dan juga tergambar variabel Y. Variabel X-nya motivasi belajar yang memberi pengaruh, dan variabel Y-nya adalah prestasi belajar sebagai variabel atau aspek yang diberi pengaruh. Iya, selanjutnya boleh ditambah dengan anak judul. Judul dalam penelitian korelasional itu boleh ditambah dengan anak judul. Kalau dalam contoh judul yang barusan itu tanpa anak judul. Tapi boleh ditambah dengan anak judul jika memang diperlukan. Iya, selepas judul dalam metode penelitian korelasional, hal pertama yang harus dicari adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu berisi masalah sebagai informasi awal untuk diteliti. Masalah itu adalah ketimpangan atau gap antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Jadi kalau di lapangan, di kelas, atau di sebuah lingkungan pendidikan kita menemui hal yang menyimpang dari apa yang seharusnya, itu berarti masalah. Nah, itu bisa dijadikan sebagai latar belakang masalah. Kemudian, masalah yang kita temukan itu harus berupa fakta. Ini tidak boleh mengada-ngada. Tidak boleh hanya berdasarkan isu, berdasarkan gosip, itu tidak boleh. Tapi harus fakta. Atau kalau tidak berupa fakta, masalah yang akan kita teliti itu harus berbentuk data. Datanya bisa misalnya dari laporan penelitian orang lain atau dari laporan suatu lembaga, misalnya laporan Biro Pusat Statistik tentang data jumlah peserta didik misalnya, atau juga dari lembaga lain. Atau masalah itu berupa informasi yang berasal dari referensi ilmiah. Misalnya dari artikel sebuah jurnal ilmiah. Itu bisa dijadikan sebagai informasi awal adanya masalah. Jadi tidak boleh masalah itu mengada-ada atau cuma berdasarkan perkiraan atau perasaan peneliti semata, itu tidak diperkenankan. Berikutnya, latar belakang masalah berisi uraian mengapa sebuah kejadian itu dianggap masalah dan mengapa penting untuk diteliti, serta dampaknya terhadap berbagai aspek jika masalah itu dibiarkan. Jadi setelah ditemukan masalah yang dibuktikan dengan fakta, data, atau informasi yang berasal dari referensi ilmiah, pada bagian latar belakang masalah diuraikan alasan mengapa hal itu dianggap masalah dan mengapa penting untuk diteliti. Serta diuraikan pula dampaknya jika masalah itu dibiarkan, tidak dipecahkan melalui penelitian. Berikutnya, latar belakang masalah itu berisi uraian tentang bagaimana masalah tersebut seharusnya dipecahkan dan untuk apa masalah tersebut dipecahkan. Ini tiga poin minimal yang harus ada dalam latar belakang masalah.
Berikutnya, ada rumusan masalah. Ini ada setelah dirumuskan latar belakang masalah. Rumusan masalah dalam metode penelitian, dalam penelitian korelasional, itu biasanya ada 3. Satu menanyakan variabel X, satu lagi menanyakan variabel Y, dan satu lagi menanyakan hubungan atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi ada 3. Rumusan masalah itu harus berbentuk kalimat tanya. Kita lihat langsung contohnya, contoh rumusan masalah. Setelah tadi ada judul tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar peserta didik kelas 12 Man 1 Ciamis pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana saat tadi saya tegaskan bahwa variabel X-nya adalah motivasi belajar dan variabel Y-nya adalah prestasi belajar. Kita buat rumusan masalah, di mana tadi kuncinya rumusan masalah pertama menanyakan variabel X, rumusan masalah kedua menanyakan variabel Y, dan rumusan masalah ketiga menanyakan hubungan atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini rumusan masalah untuk judul yang tadi. Nomor 1 menanyakan motivasi belajar, tentang ini jelas menanyakan variabel X. Rumusan masalah kedua menanyakan tentang variabel Y, prestasi belajar, dan rumusan masalah ketiga menanyakan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar, pengaruh X terhadap Y. Jadi itu perlu dicamkan, perlu diperhatikan bahwa rumusan masalah pada penelitian korelasional itu pasti ada 3. Biasanya ada 3, dan menanyakan variabel X, menanyakan variabel Y, dan menanyakan pengaruh atau hubungan X terhadap Y. Nah, berikutnya setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan tentang apa yang akan dicapai peneliti. Tujuan penelitian itu harus sesuai dan konsisten dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah jumlahnya ada 3 poin, maka tujuan penelitian juga ada 3 poin. Harus ada 3 poin. Kalau rumusan masalah pertama menanyakan variabel X, maka tujuan penelitian pertama itu menjelaskan tujuan yang berkaitan dengan variabel X. Kalau rumusan masalah kedua menanyakan variabel Y, maka tujuan penelitian nomor 2, poin kedua, itu menyatakan tujuan yang berkaitan dengan variabel Y. Kalau rumusan masalah ketiga menanyakan hubungan atau pengaruh X terhadap Y, maka tujuan penelitian yang ketiga itu juga harus menyatakan pengaruh X terhadap Y atau hubungan X dengan Y. Jadi harus sesuai dan konsisten. Harus sesuai. Urutannya harus sesuai, poin-poinnya juga, isinya juga harus sesuai. Redaksi tujuan penelitian dapat diawali dengan kata untuk mengetahui atau untuk menganalisis misalnya. Kita lihat contoh tujuan penelitian. Saya cantumkan di slide bawah. Ini tadi rumusan masalahnya 1, 2, 3. 1 menanyakan variabel X, 2 menanyakan variabel Y, 3 menanyakan pengaruh X terhadap Y. Nah, ini tujuan penelitian. Nomor 1, untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik kelas 12 Man 1 Ciamis pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Itu menyatakan variabel X yang tadi juga menempati posisi pertama pada rumusan masalah. Tujuan penelitian yang kedua, untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik
kelas 12 MAN 1 Ciamis pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ini sesuai dan konsisten dengan rumusan masalah. Karena nomor 2 di rumusan masalah juga menanyakan tentang variabel Y. Nah, tujuan penelitian nomor 3, redaksinya untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar peserta didik kelas 12 MAN 1 Ciamis pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, tujuan penelitian nomor 3 ini juga sesuai dan konsisten dengan rumusan masalah. Karena tadi di rumusan masalah nomor 3 juga menanyakan tentang pengaruh X terhadap Y, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Ini jadi begitu contohnya. Berikutnya, kegunaan penelitian. Langkah berikutnya dalam menyusun sebuah penelitian dengan metode penelitian korelasional adalah menentukan kegunaan penelitian. Adanya kegunaan penelitian ini sangat penting dan harus betul-betul diyakinkan bahwa memang penelitian yang kita lakukan itu ada gunanya. Jangan sampai sebuah penelitian itu dilakukan sia-sia, tidak ada gunanya sedikit pun. Itu hanya buang-buang waktu dan buang-buang energi saja. Jadi harus punya kegunaan. Nah, kegunaan penelitian itu dapat diklasifikasikan menjadi 2. Satu, kegunaan secara teoritis, dan satu lagi adalah kegunaan secara praktis. Kegunaan secara teoritis itu kegunaan yang bersifat ilmiah. Misalnya menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Pokoknya yang bersifat teori. Sedangkan kegunaan secara praktis adalah kegunaan hasil penelitian yang bersifat aplikatif, sifatnya praktis, bisa dilaksanakan, bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan, tidak bersifat teori, tapi sifatnya praktis. Nah, berikutnya ada landasan teori. Landasan teori dalam penelitian korelasional itu sangat penting, sebagaimana juga dalam metode penelitian yang lainnya. Nah, landasan teori itu adalah sebagai pijakan dalam penelitian untuk memecahkan masalah penelitian. Jadi adanya landasan teori itu penting agar apa yang kita lakukan itu betul-betul ada bersifat ilmiah, ada pijakan teorinya. Tidak sekedar coba-coba. Karena kalau coba-coba sebagaimana dahulu saya sampaikan, coba-coba kebetulan spekulatif, prasangka itu cuma akan menghasilkan kebenaran non ilmiah. Nah, agar tidak menghasilkan kebenaran non ilmiah, maka hal yang kita lakukan, apalagi penelitian, itu harus berlandaskan pada teori. Nah, landasan teori dalam penelitian korelasional itu berisi minimalnya tentang teori atau konsep mengenai variabel X dan teori atau konsep mengenai variabel Y. Jadi kalau di judul yang tadi, yang ini kita menetapkan bahwa variabel X-nya adalah motivasi belajar dan prestasi belajar sebagai variabel Y, maka landasan teori yang harus dicari, yang harus dikumpulkan dari berbagai literatur adalah teori atau konsep motivasi belajar, mulai dari definisi, jenis-jenis motivasi belajar, cara membangkitkan motivasi belajar misalnya, dan juga tentang teori atau konsep tentang prestasi belajar.
juga sama, mulai dari definisi prestasi belajar, indikator motivasi belajar, cara meningkatkan prestasi belajar misalnya. Jadi landasan teori yang harus dicari untuk penelitian korelasional itu harus disesuaikan dengan variabel penelitiannya. Dan variabel penelitian itu dalam penelitian korelasional biasanya sudah tertera di judul, sudah tampak di judul. Seperti contoh ini, tampak variabelnya. Jadi bisa langsung kita mencari bahwa teori yang harus dicari adalah tentang motivasi belajar dan tentang prestasi belajar. Berikutnya, landasan teori itu cara mencarinya bagaimana? Dengan mengkaji pustaka, melakukan tinjauan pustaka, mencari dari berbagai literatur. Bisa dari buku atau bisa dari artikel-artikel yang ada di jurnal-jurnal ilmiah. Cari dengan dari buku atau dari jurnal ilmiah. Nah, kriterianya apa untuk melakukan tinjauan pustaka? Ada minimalnya 6 kriteria yang saya tulis, yang saya cantumkan di slide ini. 1, ketepatan. Harus tepat tinjauan pustaka itu. Jadi kalau di judul sebagaimana tadi saya jelaskan, di judul variabelnya adalah tentang prestasi, motivasi belajar dan prestasi belajar, maka pustaka yang harus dicari itu adalah tentang dua hal itu, tentang motivasi belajar dan prestasi belajar. Harus tepat dua hal itu. Jangan mencari yang lain. Jangan mencari teori atau konsep yang lain di luar variabel. Kemudian kriteria kedua adalah kejelasan, harus jelas. Mencari tinjauan pustaka yang jelas. Buku apa, karangan siapa, judulnya apa, itu harus jelas. Kalau artikel, karangan siapa, tahun berapa, judulnya apa, volume keberapa, nomor berapa, halaman berapa, itu harus jelas. Empiris, harus ada wujudnya berdasarkan penelitian, harus ada. Ini dalam rangka melatih karakter jujur mahasiswa. Jadi harus empiris. Pustaka yang harus disediakan itu harus betul-betul ada. Kemudian kriteria keempat adalah kemutakhiran, bahwa pustaka atau literatur yang dicari untuk landasan teori itu harus mutakhir. Ini berkaitan dengan aspek resensi, aspek kebaruan. Minimal ya 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita meneliti tahun 2020, minimal kita mencari buku itu terbitan tahun 2016 paling lama. Nggak boleh buku yang sebaiknya tidak boleh buku atau artikel yang terlalu kuno. Karena penelitian itu senantiasa dilakukan oleh para ilmuwan, jadi tiap tahun itu muncul teori-teori atau konsep-konsep yang baru, apalagi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Itu senantiasa ada pembaharuan konsep atau teori. Kemudian relevansi. Ini relevansi tadi mirip dengan ketepatan. Kalau variabel yang diteliti dalam penelitian kita adalah tentang motivasi belajar dan prestasi belajar, maka cari buku-buku yang relevan dengan dua variabel itu. Jangan mencari buku-buku dengan topik yang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, kriteria untuk melakukan tinjauan pustaka adalah meyakinkan
buku-buku atau artikel yang kita cari untuk landasan teori itu harus meyakinkan seperti tadi. Ini terkait dengan kriteria kejelasan. Jelas siapa pengarangnya, tahun berapa diterbitkannya, apa judulnya, itu harus semakin lengkap poin-poin itu, poin-poin kepustakaan itu, maka semakin meyakinkan untuk kita jadikan pustaka sebagai sumber dalam pencarian landasan teori. Nah, berikutnya ada hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan hasil penelitian. Ini terkait dengan salah satu ciri dari paradigma penelitian kuantitatif yang beberapa waktu lalu kita pelajari bersama-sama. Ada prinsip logiko-hipotetiko-verifikatif. Jadi ada hipotesis yang perlu diverifikasi. Maka dalam kali ini pun ada hipotesis sebagai salah satu bagian dari langkah penelitian kuantitatif, yakni penelitian korelasional. Dan hipotesis itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Satu hipotesis nihil dan satu lagi hipotesis alternatif. Hipotesis nihil itu adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh atau hubungan antara X dengan Y. Sementara hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara X dengan Y. Ada pengaruh antara X, ada pengaruh X terhadap Y. Itu dua macam hipotesis. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Ini juga sudah. Iya. Untuk pembelajaran kita hari ini, para mahasiswa sekalian, rupanya dicukupkan sampai sini dulu, dan insya Allah pada lain kesempatan kita lanjutkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.